Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Eka Septianingsih Haryanto dengan NIM 2511101156. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang sejarah peradaban Islam di Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara. Para sejarawan berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan internasional. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India datang ke pelabuhan-pelabuhan Nusantara untuk berdagang sekaligus memperkenalkan ajaran Islam. Kemudian, ada beberapa teori asal kedatangan Islam. Yang pertama, ada pun teori Arab atau Makkah, yaitu Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sejak abad ke-7 Masehi. Kemudian yang kedua, teori Gujarat, yaitu Islam datang melalui pedagang Muslim dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13 Masehi. Kemudian yang ketiga, teori Persia, yaitu Islam dibawa oleh pedagang dan ulama dari Persia, atau lebih tepatnya Iran. Kemudian penyebaran Islam. Penyebaran Islam berlangsung secara damai melalui, yaitu yang pertama, perdagangan, yang kedua, perkawinan, yang ketiga, pendidikan dan pesantren, yang keempat, dakwah para ulama, kemudian yang terakhir, kesenian dan budaya. Metode dakwah yang santun membuat masyarakat Nusantara mudah menerima Islam tanpa banyak konflik. Kemudian, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Setelah Islam diterima oleh masyarakat, muncul berbagai kerajaan Islam yang menjadi pusat peradaban dan penyebaran agama. Adapun kerajaan Islam penting di Nusantara yaitu yang pertama, ada Kesultanan Samudra Pasai yang berdiri sekitar abad ke-13 di Aceh dan menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Kemudian yang kedua, ada Kesultanan Malaka yang menjadi pusat perdagangan internasional dan berperan besar dalam penyebaran Islam ke berbagai wilayah. Kemudian yang ketiga, ada Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Patah dan menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa. Kemudian yang keempat, ada Kesultanan Aceh Darussalam yang mencapai kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Kemudian yang terakhir, ada Kesultanan Banten yang berkembang sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Kemudian peran Wali Songo. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam sangat dipengaruhi oleh para ulama yang dikenal sebagai Wali Songo. Mereka menyebarkan Islam melalui yang pertama wayang, yang kedua gamelan, yang ketiga seni dan budaya lokal, kemudian yang terakhir pendidikan pesantren. Kemudian perkembangan peradaban Islam. Peradaban Islam di Nusantara berkembang dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama pendidikan. Berdirinya pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Kemudian munculnya ulama-ulama besar yang mengajarkan Al-Quran, hadis, dan fikih. Kemudian yang kedua, ekonomi. Berkembangnya perdagangan internasional, pelabuhan-pelabuhan Islam menjadi pusat aktivitas ekonomi. Kemudian yang ketiga, sosial dan budaya. Muncul tradisi keislaman yang berpadu dengan budaya lokal, berkembang seni kaligrafi, sastra Islam, dan arsitektur masjid. Kemudian yang keempat, politik. Berdirinya berbagai kesultanan Islam yang mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Kemudian kesimpulannya yaitu sejarah peradaban Islam di Nusantara berkembang melalui proses yang damai, terutama melalui perdagangan, pendidikan, dan dakwah para ulama. Kehadiran kerajaan-kerajaan Islam serta peran Wali Songo menjadikan Islam berkembang pesat hingga menjadi agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia saat ini. Peradaban Islam juga memberikan pengaruh besar dalam bidang pendidikan, budaya, ekonomi, dan pemerintahan di Nusantara. Mungkin cukup sekian sedikit